pemirsa, kembali lagi dengan saya Lupita Agraini dalam acara Seputar Berita edisi Jumat 12 Oktober 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang aktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Berita pagi ini. Baik pemirsa, kita awali pagi ini dengan kabar tentang kenakalan remaja di kalangan pelajar yang kini semakin mengkhawatirkan. Belakangan ini marak terjadi kasus kenakalan remaja di kalangan pelajar seperti tawuran, pulang sekolah, dan penggunaan media secara tidak sengaja. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi para guru dan orang tua. Menurut pihak sekolah, faktor utama yang menyebabkan kenakalan tersebut adalah kurangnya pengawasan, pergaulan bebas, serta pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Guru BK mengatakan bahwa pendidikan karakter dan bimbingan dari keluarga sangat penting untuk mencegah perilaku tersebut. Pihak sekolah mengimbau seluruh siswa agar menggunakan waktu secara positif, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan keperluan kegiatan sosial. Diharapkan Indonesia dapat menjadi generasi yang berprestasi dan berakhlak baik. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, berikut laporan dari reporter kami. Terima kasih studio. Halo pemirsa, saya Nida Ratna Said, laporkan dari Kota Banjar. Belakangan ini, kasus kenakalan remaja di kawasan sekolah atau luar sekolah semakin meningkat dan menjadi perhatian banyak pihak. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai satu guru bimbingan dan konseling atau bisa disebut TK di MTSN 1 Kota Banjar. Ibu, apa penyebab meningkatnya kenakalan remaja di kalangan pelajar saat ini? Tentunya banyak ya penyebab kenapa kenakalan remaja meningkat. Salah satunya itu dari ada faktor keluarga, di mana ketika orang tua selalu sibuk bekerja sehingga tidak memberikan perhatian penuh, kasih sayang penuh pada anak, sehingga anak mencari hal tersebut di luar. Lalu juga bisa juga dari mungkin faktor di dalam keluarganya yang tidak harmonis, seperti keluarganya bercerai, orang tuanya tidak akur di rumah, itu juga bisa menyebabkan kenapa kenakalan remaja meningkat. Lalu bisa juga dari faktor dirinya sendiri, dimana ketika dia kurang iman, lalu kurang kontrol diri, karena di usia remaja, apalagi anak sekolah, situ tuh ketika fase-fase dimana ingin mencoba banyak hal, tetapi apabila tidak dibatasi, tidak memiliki batasan dalam dirinya, itu bisa malah menyebabkan kenakalan remaja. Lalu tentunya hal itu juga berhubungan dengan lingkungan dia berteman, karena ketika remaja berteman dengan lingkungan yang tidak baik, itu bisa kebawa-bawa. Contohnya ketika dia berkumpul dengan yang suka ngerokok, maka itu bakal bisa ikutan ngerokok, tawuran dan lain-lain. Hal itu jadi pernah ada pepatah kan, di mana kamu berteman, minyak wangi. Ketika kamu berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, maka kamu akan ikut-ikutan ke bau minyak wangi itu. Tapi ketika kamu berteman dengan orang yang tidak bisa membatasi diri, maka kamu juga akan ke bawah-bawah begitu. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja di sekolah atau di luar sekolah? Tentunya banyak yang bisa dilakukan, dan tentunya agar hal ini bisa kita cegah atau bahkan dihilangkan, harus ada kontribusi dari banyak pihak, contohnya di sekolah, keluarga, dan juga di masyarakat. Kalau misalnya dari keluarga, bisa juga dengan orang tua harus bisa memberikan perhatian yang penuh, kasih sayang yang penuh, sehingga anak tidak mencari kebebasan di luar. Lalu juga orang tua memberikan contoh yang positif dan baik kepada anak, sehingga anak bisa membedakan mana sih hal yang negatif dan juga positif. Lalu untuk dirinya sendiri, tentunya anak harus bisa membatasi apa yang harus dia lakukan ketika dia melihat berteman dengan yang tidak baik. Dia harus tahu ini tuh harus aku lakukan atau enggak gitu. Jadi dia harus bisa membatasi dirinya sendiri. Lalu untuk sekolah, bisa untuk seperti memberikan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh anak, sehingga anak tuh bisa memakai waktu luang itu untuk hal-hal yang positif, sehingga tidak mengikuti kenakalan remaja yang ada di luar gitu. Karena tentunya kenapa harus ada kontribusi dari semua pihak?
karena apabila satu tidak ikut serta itu bisa mempengaruhi hal lain. Begitu. Oh, terima kasih Ibu. Menurut informasi yang kami peroleh, pihak sekolah telah melakukan penyelidikan internal untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut. Dan pemirsa, berikut rekaman CCTV yang kami dapatkan dari pihak sekolah. Berikut cuplikan rekaman yang menunjukkan sekelompok siswa diduga sedang melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu mabuk-mabukan di dekat kantin sekolah. Demikian laporan kami pada hari ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda. Saya Lupita Anggraeni melaporkan untuk MTSN 1 Kota Banjar. Terima kasih dan sampai jumpa.